Shalom Joel Kids, luar biasa, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online. Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih beribadah dari rumah, tapi Kak Yanti berharap kalian tetap semangat ikut ibadah, kalian tetap semangat memuji Tuhan. Nanti ada waktunya kita bertemu kembali di gereja, kita bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar firman lagi bersama-sama. Siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih ya? Kalau adik-adik lupa, dengerin lagi YouTube-nya Joel Kids. Ada firman yang sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, biar terus ingat apa yang kita pelajari sama-sama. Nah, 2 bulan ini kita akan terus belajar tentang apa destiny kita, apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Ingat, pertama kali kita belajar bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya nanti kita kembali lagi ke Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita kembali ke Tuhan, bukan kembali yang lain. Nah, ada hal-hal yang kita harus kerjakan ya. Minggu yang pertama kita belajar, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Minggu lalu kita belajar, kita harus rajin berdoa. Sudah dilakukan belum? Wah, Kak Yanti percaya, sudah dilakukan semua. Kak Yanti percaya, Joel Kids anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita belajar yang ketiga. Apa itu? Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, siapa yang nanti akan kita datang ke siapa nanti setelah kita selesai di dunia ini? Kita datang ke Tuhan. Kalau kita tidak kenal dengan Tuhan, kira-kira Tuhan kenal tidak dengan kita? Ya kan? Contoh nih misalnya kalian buat pesta ulang tahun. Kira-kira siapa yang akan kalian undang? Apakah teman-teman yang di luar sana yang jauh? Enggak. Pasti yang kalian undang adalah teman-teman kelas kalian, teman-teman sekeliling rumah yang adik-adik kenal. Tidak mungkin kita mengadakan sebuah pesta dan kita mengundang orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, oleh karena itu dia Tuhan yang nanti di akhir zaman dia akan buat pesta. Maka dari itu, kalau dia Tuhan, kita mau diundang sama Tuhan, kita harus kenal dong dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Siap ya? Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, kita akan lihat dulu di Alkitab. Siapa saja tokoh yang ditulis di Alkitab, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Siap belajar ya? Yang pertama, siapa dia? Siapa? Benar jawabannya. Henok. Henok adalah ditulis di Alkitab, dia orang yang bergaul dengan Allah. Nama Henok ini cuma ditulis di 2 ayat, di Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Dia tidak ada cerita banyak tentang Henok, tapi ayat ini ayat yang luar biasa. Di situ dituliskan apa? Henok hidup bergaul dengan Allah, dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Allah. Keren ya, sepanjang hidupnya Henok terus bergaul dengan Allah, sampai akhirnya Henok tidak mengalami kematian, karena dia diangkat oleh Allah sendiri. Artinya apa? Hidupnya Henok tidak lagi memikirkan kepentingan Henok sendiri. Tidak lagi berpikir egois, mementingkan aku mau makan apa, aku mau pakai baju apa, aku mau shopping kemana, atau aku mau main kemana. Tapi hidupnya Henok, dia pakai untuk bergaul dengan Tuhan. Dia memikirkan apa yang Tuhan suka. Oh mungkin Henok disuruh berdoa untuk bangsanya, dia lakukan itu. Oh mungkin Henok disuruh apa lagi? Dia lakukan itu. Henok terus bergaul dengan Allah, sampai akhirnya dia diangkat oleh Allah. Contoh yang kedua, ada yang sudah bisa jawab? Siapa yang kedua? Dia adalah Nuh. Adik-adik ingat zaman Nuh, semua orang berbuat jahat. Di Kejadian 6 dituliskan. Sampai akhirnya firman Tuhan datang kepada Nuh. Tuhan nyuruh apa kepada Nuh? Membangun bahtera. Padahal hari itu belum pernah ada hujan sama sekali. Dan Nuh dia taat, dia melakukan itu, dia membangun bahtera. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mengatakan, wah Nuh ini orang gila ini, mana mungkin ada hujan, selama ini tidak akan pernah ada hujan. Buat apa bangun bahtera, mau berlayar di mana? Dan Nuh membangun bahteranya di atas gunung. Selama sekali dia bangun dengan keluarganya, dia pasang kayunya, dia bangun bahtera yang sangat besar. Nuh tidak memperdulikan hal itu, karena Nuh tahu apa yang Tuhan perintahkan. Nuh ngobrol dengan Tuhan, dan Tuhan minta Nuh ayo bangun bahtera. Setelah selesai waktunya, bahtera itu jadi.
Nuh dan keluarganya, seluruh binatang peliharaannya, semua binatang yang ada masuk dalam bahtera. Dan akhirnya kita tahu ceritanya apa? Air bah datang, hujan deras datang, air bah datang, semua orang yang tadinya mengejek Nuh semua mati, ditenggelamkan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia tahu apa yang jadi rahasianya Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Dia tahu terus kontak dengan Tuhan. Tokoh yang ketiga yang Alkitab tulis, yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Siapa dia? Huruf depannya A, siapa? Ayub. Di Ayub 29 ayat keempat, firman Tuhan berkata apa? Dalam masa remajaku, aku bergaul karib dengan Allah di dalam kemahku. Mulai hari ini, mulai saat kalian mungkin masih kecil, siapa yang mau punya hubungan yang karib dengan Tuhan seperti Ayub? Kita tahu, KNT percaya semua kalian tahu kisahnya dari Ayub. Ayub mempunyai anak dan dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Semua anaknya mati, harta bendanya habis, ya kan? Tapi apa yang dilakukan Ayub? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Enggak. Ayub tetap setia dengan Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Sejak masa remajanya, Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Ayub suka ngobrol dengan Tuhan. Makanya Ayub tahu, oh Tuhanku itu seperti apa. Ayub tuh kenal dengan Tuhan. Kenal dengan Tuhan yang baik. Membuat dia kuat. Walaupun istrinya ngomong, ayo tinggalin aja Tuhan. Dia Tuhan yang jahat loh. Dia yang membuat kamu menderita. Tapi Ayub, dia tetap percaya dengan Tuhan. Yang terakhir, setan mencobai dia dengan apa? Membuat badannya sakit, gatal-gatal semua. Ya, Alkitab menulis sampai dia menggaruk lukanya dengan pecahan kaca. Tapi apakah Ayub mengutuki Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Ayub kenal dengan Tuhan yang seperti apa. Tuhan yang Ayub kenal bukan Tuhan yang jahat. Adik-adik, 3 tokoh tadi yang ditulis di Alkitab, Henokh, Nuh, dan Ayub. Dia ditulis mereka bergaul karib dengan Tuhan. Sekarang, apakah yang kita dapatkan kalau kita tuh bergaul karib dengan Tuhan? Masih mau belajar ya? Apa yang akan kita peroleh? Apa yang kita terima kalau kita bergaul karib dengan Tuhan? Kita baca sama-sama yang pertama. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14 berkata seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Firman berkata bagus loh, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan. Ayo, siapa yang kepengen tahu apa rahasianya Tuhan? Pasti pengen tahu ya, nanti ke depan mau seperti apa. Cuman satu, saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Satu contoh, siapa dia? Abraham. Hari itu Tuhan ingin membinasakan kota Sodom dan Gomora. Karena warganya terlalu jahat, mereka banyak sekali melakukan kejahatan. Tapi Tuhan ngomong gini, mungkinkah aku sembunyikan masalah ini dari Abraham? Abraham juga jadi sahabat Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu ke Abraham, kalau dia akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham mulai, Tuhan tolong, jangan dibinasakan. Kalau ada 100 orang deh Tuhan yang berdoa, jangan ya. Tuhan bilang, oke. Ternyata tidak ada 100 orang yang berdoa, turun lagi. 70, 60, tidak ada juga. Sampai akhirnya Tuhan please 10 orang ya, yang berdoa buat kota Sodom dan Gomora, jangan dibinasakan. Dan Tuhan berkata ya. Ngobrol seperti seorang sahabat, bisa tawar-menawar. Sampai akhirnya benar-benar tidak ada 10 orang yang berdoa buat Sodom dan Gomora. Dan akhirnya kota Sodom dan Gomora tetap dibinasakan. Tetapi Lot, yaitu keponakannya Abraham, dia diselamatkan. Dia diselamatkan dari api belerang yang ada di Sodom dan Gomora. Tuhan memberitahukan perjanjiannya, rencananya kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan ngomong kepada sahabatnya. Nggak mungkin ya kita cerita rahasia kita ke orang lain? Mungkin nggak? Nggak. Kita akan cerita dengan orang yang dekat dengan kita. Orang yang mengenal hati kita. Kita akan cerita, kita akan sharing. Yang kedua, kita akan baca sama-sama Imamat 10 ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun,
Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, akan melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Buat orang yang bergaul karib dengan Tuhan, akan apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan? Melihat setiap mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sangat gampang melihat mujizat Tuhan saat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergaul karib, erat dengan Tuhan. Kita nanti sebentar akan belajar, caranya gimana ya? Kok enak ya punya hubungan yang karib dengan Tuhan ya? Seperti tadi Ayub, dia tetap teguh, dia tahan menderita, walaupun mengalami banyak tidak enak, karena dia kenal dengan Tuhan. Seperti tadi Abraham, kok bisa tahu ya? Tuhan kasih tahu ya, apa yang akan terjadi buat Sodom dan Gomora. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Oke, tetap duduk yang manis ya, jangan kemana-mana, kita akan belajar lagi. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah belajar siapa saja orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Kak, gimana caranya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Kak itu punya video loh, kita lihat sama-sama ya. Hai Jeng! Hai Jeng Li! Apa kabar? Kabarku baik. Wah, mukamu mana sih? Ini di sini. Oh, ya, panjang amat sih Jeng. Iya ini, PPKM gak bisa potong rambut Jeng Li. Ini, aku tuh mau cerita. Dengerin ceritaku dulu. Bentar, aku belum selesai nih balesin. Bentar. Sibuk apa sih? Aku tuh mau cerita. Bentar, seru ini. Oh, seru. Sibuk. Seru ini. Aku tinggal aja deh. Dah. Jengna. Ya, Jengli. Jengli. Hei. Apa Jengli? Aku datang lagi. Aku tuh mau cerita sama kamu. Hei, dengerin dong ceritaku. Oh, kamu tahu enggak? Ini loh, ada bagus nih loh, lucu nih. Ya sih, ini ada potongan harga gede banget. Ini Aku kan mau cerita sama ada kamu, bagus. Jengna. Aku mau ngomong dulu sama kamu ini bagus nih. Ya. Kamu lihat nih. Ini dengerin dulu, aku mau cerita. Seru lagi. Ya, kamu dari aku dulu ini bagus nih. Aku kan mau cerita sama kamu, nggak jadi deh. Kamu mau cerita apa? Nggak jadi. Mau cerita apa? Jengli, jangan marah Jengli. Jengli. Apaan sih kita panggil-panggilan terus? Iya, kita ngapain ya? Panggil-panggilan. Aku tuh mau cerita sama kamu. Oh, siapa? Jadi, gini loh ceritanya. Nah, sudah lihat? Adik-adik pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ada yang pilih yang pertama? Ketika tadi seseorang datang, dia cuman dicuekin. Bisa mengobrol enggak adik-adik? Enggak bisa. Yang kedua, yang sini mau cerita, yang sini ngomong terus. Enggak bisa ngobrol juga. Video yang ketiga, mereka bisa saling ngobrol. Mereka bisa saling cerita, bisa curhat. Bagaimana caranya kita bergaul karib dengan Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan. Simpel ya. Siapa yang di sini suka ngajak ngomong Tuhan? Loh Kak, Tuhan kan enggak kelihatan. Tapi Tuhan ada. Di Keluaran 33 ayat yang ke-11 berkata apa? Tuhan ngomong dengan Musa berhadap-hadapan seperti dengan temannya. Apakah Musa melihat wajahnya Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan ngobrol dengan Musa. Siapa yang di sini mau bergaul karib dengan Tuhan? Yuk mulai hari ini belajar ngobrol dengan Tuhan. Kak, ngobrol apapun. Mungkin adik-adik sedang senang, adik-adik sedang sedih. Ngomong apapun dengan Tuhan. Kalian cerita dengan Tuhan. Tapi satu hal yang paling penting, bukan seperti video yang kedua, kita terus ya ngomong. Tapi kita harus lakukan satu hal, kita belajar diam, tunggu Tuhan bicara. Seperti seseorang yang bernama Maria, dia tunggu Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan, dia tunggu Tuhan bicara. Dan ketika kita bicara dan Tuhan bicara, terjadi sebuah obrolan yang manis. Kita ngerti hatinya Tuhan, dan Tuhan yang pasti dia tahu apa yang kalian alami. Tuhan tahu apa yang kalian rindukan. Tuhan sangat rindu melihat anak-anaknya dekat dengan dia.
Siapa yang nanti, seperti tadi Kak Enti bilang, siapa yang nanti diajak ke pestanya Tuhan? Adalah dia yang dikenal. Kita tidak akan pernah manggil orang yang tidak kita kenal. Tapi saat kita dikenal Tuhan, Tuhan akan undang kita. Dan kita bilang, "Hai Tuhan Yesus, aku kenal dengan Tuhan." Kenapa? Setiap hari kita ngobrol. Setiap hari kita ngomong. Doa bukan lagi sekedar seperti kebiasaan atau liturgi kita harus berdoa untuk makan. Atau kita harus berdoa untuk sekolah atau apapun. Tapi kita mau jadikan doa adalah gaya hidup kita dengan Tuhan. Bisa kok kita mulai dengan Tuhan, hari ini aku pakai baju apa ya? Atau Tuhan, hari ini aku mau makan apa ya? Ajak Tuhan ngobrol dan dengarkan juga dia bicara apa dalam hidup kalian. Kak Enti percaya, ayo belajar mengalami Tuhan dari hari ke hari. Bukan lagi dari apa kata orang, tapi dengan pengalaman kita dengan Tuhan, dengan pengenalan kita pribadi dengan Tuhan, itu yang membuat hidup kita kuat. Amin. Amin. Yuk sekarang kita mau berdoa sama-sama, tutup Alkitab kalian. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, "Aku ingin kenal Tuhan." Siapa adik-adik di sini yang mau kenal Tuhan secara pribadi? Bukan lagi dari kata kakak sekolah minggu, bukan lagi dari kata orang tua, Tuhan itu seperti apa. Tapi kita benar-benar kenal dengan Tuhan, karena kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, keluar dari hati setiap kita. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Adik-adik, lagu ini berkata, dan aku mau kenal Tuhan lebih dalam dari yang kita kenal. Hari-hari ini kita kenal apa? Kenal games, kita hebat main games. Kita kenal sahabat kita. Tapi ingat, apakah kita sudah kenal Tuhan? Oh iya, dia Tuhan yang baik. Apakah kita benar-benar sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah hari-hari seperti ini tetap membuat kalian kuat dan tetap percaya bahwa dia Tuhan yang membela kalian? Dia Tuhan yang tetap memberikan masa depan yang indah buat kalian. Ayo hari ini sama-sama kita berdoa, aku mau kenal Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Kenal secara pribadi, kenal secara pribadi. Nyanyikan lagi lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ayo sungguh-sungguh semua tutup mata. Katakan sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
penyembah-Mu. Tuhan Yesus, biar lagu ini menjadi doa setiap kami, setiap anak-anak Joel Kids. Biarkan setiap kami kenal Engkau Tuhan secara pribadi. Biar mulai hari ini Tuhan kami bangun lagi hubungan kami dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai meninggalkan Engkau. Kami mulai sibuk dengan kepentingan kami sendiri, dengan urusan kami masing-masing, dengan hobi kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau mulai Tuhan kembali bicara dengan Tuhan. Dan kami juga mau Engkau bicara dengan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Buka telinga kami Tuhan, supaya kami dengar apa yang Engkau mau untuk kami ngerti. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau kenal Engkau Tuhan. Kami mau kami jadi kuat. Karena kami benar-benar kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Karena kami benar-benar kenal siapa Tuhan yang kami layani. Dan kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Saat nanti kami kembali bersama dengan Engkau, kami jadi penyembah-Mu. Kami jadi pribadi yang Engkau kenal. Karena kami punya hubungan yang karib dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu atas hidup setiap kami. Terus bicara, bicara, dan bicara. Lewat firman-Mu, lewat lagu, lewat apapun Tuhan. Bicara, bicara dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mau mulai hubungan kami kembali dengan Engkau. Kami mau punya hubungan yang karib dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan,